Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih kamu lagi chill, scroll story sendiri, terus tiba-tiba lihat mantan yang udah ngilang beberapa bulan, tiba-tiba di jam 2 pagi nonton semua story kamu. Dan kamu langsung mikir, hah? Kok tiba-tiba muncul lagi sih? Bukannya udah move on? Nah, sebelum kamu overthinking atau stalking balik, dengerin dulu. Ini bukan sekedar mantan kambuh atau drama tengah malam. Ada loh alasan psikologis yang cukup menarik di balik perilaku kayak gitu. Mereka bukan cuma random nongol karena kangen doang, tapi karena ada proses mental tertentu yang mereka lagi jalanin. Dan ini serunya. Kalau kamu ngerti gimana cara pikir orang dengan gaya avoidant, kamu bakal bisa nangkep pola mereka. Mulai dari kenapa tiba-tiba ngilang sampai akhirnya muncul lagi kayak nggak ada apa-apa. Jadi santai aja, di bahasan kali ini kita bakal ceritain 3 tahap yang biasanya dilewatin orang-orang kayak gitu waktu mereka mulai mikir buat balik. Dan begitu kamu tahu polanya, kamu nggak bakal kebingungan lagi nanggepin sinyal-sinyal aneh mereka. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yang kita sebut aja fase mati rasa. Nah, ini tuh pondasi dari semuanya. Dari sini, semua sikap aneh dan tarik ulur mereka mulai masuk akal. Biasanya, pas orang dengan tipe avoidant mulai menjauh, rasanya tuh kayak pribadi banget. Kayak mereka lagi nyalahin kamu, atau sengaja main game biar kamu bingung. Padahal, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Di kepala mereka tuh lagi ribet banget. Di bawah sadarnya, muncul rasa takut sama kedekatan. Takut sama cinta yang mulai tumbuh terlalu dalam. Makanya, begitu hubungan mulai kerasa makin intens, mereka malah mundur pelan-pelan. Mereka mulai nahan perasaan, nge-freeze emosi yang dulu mereka tunjukin. Semua itu demi bikin diri mereka ngerasa aman lagi. Dan penting banget buat kamu tahu, ini bukan karena mereka nggak peduli, apalagi nggak punya perasaan. Bukan. Ini cuma cara mereka buat ngelindungin diri dari rasa takut yang mereka sendiri nggak ngerti. Di dalam diri mereka tuh ada suara kecil yang bilang, kalau gue jauhin perasaan ini, mungkin gue nggak bakal terluka lagi. Lucunya, banyak dari mereka nggak sadar kenapa bisa kayak gitu. Mereka nggak niat nyakitin kamu kok. Mereka cuma lagi berusaha melindungi diri dari sesuatu yang, di mata mereka, mulai terasa berbahaya. Coba bayangin gini deh. Kalau kamu takut ketinggian, kamu nggak bakal berdiri di pinggir tebing, kan? Nah, buat orang avoidant, cinta tuh kayak tebing itu. Makin deket kamu, makin tinggi rasa takutnya. Dan dari situ, ya udah. Semakin dekat hubungan kalian, semakin besar dorongan mereka buat mundur. Padahal dari sisi kamu, yang kelihatan cuma satu hal. Kita dulu bahagia banget, kok tiba-tiba ngilang? Kalau kamu lagi dengerin ini sambil mikir, ya ampun, ini tuh gue banget. Berarti kamu lagi ada di fase paling berat. Karena waktu mereka mulai nutup diri, kamu yang ditinggal sama chat, gak dibales, hilang kabar, dan pikiran yang muter-muter di kepala. Gue salah apa ya? Tapi nih, ini penting banget buat kamu dengerin baik-baik. Kalau mantan kamu emang avoidant, ingat 2 hal. Pertama, kamu bukan alasan mereka pergi. Kedua, mereka menjauh bukan karena kamu nggak cukup baik, tapi karena kapasitas emosional mereka emang terbatas buat ngadepin kedekatan yang dalam banget. Next ya, sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Kita sebut aja fase mulai kangen diam-diam. Nah, di bagian ini nih, semuanya mulai makin menarik. Karena setelah beberapa minggu atau bulan tanpa kontak sama sekali, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah di dalam diri mereka. Awalnya, rasanya kayak ada rasa aneh yang susah dijelasin. Tenang tapi nggak tenang. Hampa tapi masih ada sesuatu yang ngeganjel. Dan disinilah ceritanya mulai dalam banget. Soalnya gini, semua perasaan yang dulu mereka coba kabur dari situ, yang mereka tekan, yang mereka pura-pura udah hilangin, sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang. Mereka cuman ngumpet, diem di bawah permukaan. Dan lama-lama, tanpa sadar, rasa sakit karena jauh dari kamu mulai terasa lebih berat daripada rasa takut buat deket lagi. Nah, di titik inilah, ada sisi dalam diri mereka yang mulai inget gimana rasanya waktu bareng kamu. Gimana kamu bisa bikin mereka ngerasa aman, diterima, dan gak dihakimin. Mungkin mereka keinget hal-hal kecil, kayak gimana kamu bikin suasana jadi adem pas mereka stres, atau gimana kamu bisa bikin mereka ngerasa pulang waktu dunia lagi berat banget. Dan bagian diri mereka yang inget itu, mulai bener-bener kangen koneksi yang kalian punya. Tapi di sisi lain, masih ada rasa takut buat butuh kamu lagi.
Itu yang bikin mereka maju mundur. Mereka pengen nyamperin, tapi juga takut kehilangan kendali atas diri sendiri. Makanya waktu mereka mulai balik, mereka nggak langsung datang dengan cara yang jelas. Mereka pilih cara paling aman buat mereka, yang nggak terlalu bikin mereka ngerasa rentan. Dan itu biasanya muncul lewat sinyal-sinyal nggak langsung. Mereka mulai ngintip story kamu tengah malam, nanya-nanya kabar lewat temen, atau tiba-tiba ngechat hal random kayak, gue kayaknya ninggalin sempak di tempat kamu deh. Tapi ujung-ujungnya, begitu kamu mulai bales dan nunjukin respons, mereka tiba-tiba ngilang lagi. Kayak muncul cuma buat ngetes, apakah masih aman, terus kabur lagi pas ngerasa terlalu deket. Itulah kenapa, kalau kamu ngejar mereka di fase ini hasilnya malah kebalik. Ibarat kamu nyuruh orang yang takut ketinggian buat maju ke tepi jurang. Bukannya maju, mereka malah makin mundur. Jadi ceritanya sampai sini tuh gini. Mereka mundur buat ngerasa aman, tapi ternyata jarak itu juga nyakitin. Akhirnya mereka nyamperin lagi, nyari koneksi yang dulu bikin mereka tenang, tapi pas hubungan mulai terasa nyata lagi, mereka panik dan menghilang lagi. Sekarang kita lanjut ke tahap ketiga. Kita sebut aja fase, ternyata gua butuh dia. Nah, di sini nih, semuanya mulai berubah. Tapi cuman kalau mereka cukup berani buat ngadepin perasaan itu. Karena kadang ada momen di mana sisi dalam diri mereka yang kangen dan pengin koneksi, akhirnya lebih kuat dari sisi yang takut jatuh cinta lagi. Artinya, mereka mulai berhenti ngelihat kamu. Dan hubungan ini sebagai ancaman. Mereka mulai ngerasa, oke, mungkin ini nggak semenakutkan yang gue pikir. Dan dari situ, muncul titik balik yang gede banget. Cuman sayangnya, banyak orang salah paham di bagian ini. Jadi gini, ini bukan berarti mereka tiba-tiba berubah total jadi orang baru. Bukan juga berarti mereka sembuh dari sifat avoidantnya. Ini cuma artinya satu, mereka mulai ngerasa cukup aman sama kamu, sampai akhirnya berani nurunin benteng mereka sedikit. Kayak mereka tuh masih takut ketinggian, tapi percaya cukup sama kamu buat megang tangan mereka pas lagi lihat ke bawah jurang. Masih deg-degan, tapi kali ini nggak langsung kabur. Nah, biar gampang kebayang, coba mundur dikit dan lihat perjalanan dari awal. Kamu ketemu seseorang, awalnya semuanya terasa ringan dan gampang. Nyambung banget klik dari awal dan kamu ngerasa, wah ini orang ngerti gua banget. Hari demi hari kamu makin nyaman, makin terbuka, dan cinta mulai tumbuh. Tapi justru di saat perasaan itu makin dalam, mereka mulai ngerasa nggak nyaman. Di alam bawah sadar mereka, muncul lagi rasa takut itu. Takut kehilangan kendali, takut terluka, takut deket sama orang terlalu jauh. Dan di titik itu, mereka mulai mundur. Pelan-pelan, nutup diri, dan hubungan pun mulai retak. Tapi kalau kamu cukup sabar dan gak ngasih tekanan berlebihan, kalau hubungan kalian tetap terasa aman, tanpa drama, tanpa penghakiman, lama-lama otak mereka berhenti nganggep koneksi ini sebagai ancaman. Dan di situ, baru deh muncul rasa tenang yang tulus. Rasa yang bikin mereka mikir, mungkin kali ini gue aman. Mungkin dia orang yang bisa gue percaya. Jadi intinya, fase ini bukan soal mereka berubah sepenuhnya, tapi tentang mereka mulai ngerasa aman sama kamu. Cukup buat ngebuka pintu kecil ke dunia emosional mereka yang selama ini mereka kunci rapat-rapat. Nah sekarang gini, setelah semua fase tadi, banyak dari kamu pasti ngerasa, tapi gue kan udah berjuang, gue udah chat duluan, gue udah jujur bilang kangen, gue udah coba ngajak ketemu lagi. Dan gue tahu, semua itu kamu lakuin karena kamu pengen kepastian, pengen ngerasa aman, pengen tahu apakah dia masih peduli. Tapi, tanpa sadar, justru di situ kamu mulai nyentuh titik sensitif dalam diri mereka. Titik yang bikin mereka panik dan makin menjauh. Mereka nggak sadar, tapi begitu kamu mulai deket lagi, rasa takut itu ke-trigger. Otaknya bilang, wah, ini udah terlalu intens, gue harus jaga jarak. Dan tiba-tiba aja, boom, mereka bilang butuh waktu sendiri, butuh ruang, belum siap buat hubungan, atau kalimat klasik lainnya. Gue cuma pengen sendiri dulu. Dan kamu yang di situ langsung bengong. Kayak kejedot realita. Loh, kok tiba-tiba berubah? Padahal kemarin masih baik-baik aja. Akhirnya kamu ngerasa kecewa, bingung, dan mulai nyalahin diri sendiri. Kamu mulai mikir, apa gue terlalu nuntut? Apa gue salah ngomong? Atau emang gue nggak cukup buat dia? Terus ujung-ujungnya kamu mulai cari jawaban di mana-mana,
nonton video tentang mantan, baca artikel soal breakup, bahkan ngecek story mereka tiap hari, berharap nemuin tanda-tanda kecil kalau mereka masih mikirin kamu. Sampai satu hari, mereka tiba-tiba muncul lagi, chat masuk. Entah, "Hai, lama nggak ngobrol," atau gue nemu sempak kamu nih." Dan jujur aja, bagian dari diri kamu langsung deg-degan. Kayak ada secuil harapan yang bilang, mungkin dia kangen. Mungkin ini awal yang baru kamu mulai bales chat mereka, pelan-pelan ngobrol lagi, dan semuanya terasa ringan, kayak dulu. Tapi tanpa sadar, makin kamu ngerasa nyaman, makin kamu mulai berinvestasi lagi. Makin sering ngechat, makin ngebuka diri, makin berharap. Dan disitulah lingkaran itu keulang lagi. Begitu mereka ngerasa tekanan emosionalnya balik, mereka langsung shut down, ngilang, ngejauh, dan bikin kamu ngerasa kosong lagi. Sampai akhirnya, kamu sadar, semua ini akan terus keulang. Sampai ada satu hal besar yang berubah, sampai bagian dalam diri mereka yang pengen koneksi. Lebih kuat daripada bagian yang takut buat ngerasainnya. Dan percayalah, kalau momen itu akhirnya datang, bukan karena kamu ngejar mereka, tapi karena mereka sendiri yang siap buat berhenti lari. Nah lanjut, intinya tuh gini, rasa sakit karena terus nutup diri, suatu saat bakal jadi lebih berat daripada rasa takut buat buka hati lagi. Gua ulang ya biar makin nyantol, mereka cuma bisa berubah kalau rasa sepinya lebih nyakitin daripada rasa takutnya buat deket sama orang lagi. Begitu kamu ngerti hal itu, semuanya mulai kelihatan lebih jelas. Kamu bakal paham kenapa no contact atau berhenti ngejar itu bukan cuma soal cuek atau pura-pura kuat, tapi tentang ngasih ruang buat dua-duanya sama-sama sadar. Buat mereka, no contact itu kesempatan buat ngerasain akibat dari jarak yang mereka ciptain sendiri. Biar mereka ngerasain sepi yang dulu mereka pilih. Dan buat kamu, itu momen buat berhenti muter di pola yang sama. Berhenti nyalahin diri sendiri. Berhenti ngerasa harus ngejar buat dapat validasi. Karena kalau kamu terus di dalam lingkaran itu, kamu nggak akan pernah lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi. No contact itu bukan tentang bikin dia nyesel, tapi tentang ngelepas kontrol dan ngebalikin fokus ke diri kamu sendiri. Dan lucunya justru di titik itu, saat kamu udah nggak maksa, nggak ngejar, nggak ngarep, mereka mulai ngerasain kehilangan. Karena mereka sadar, rasa aman yang dulu mereka takutin, ternyata cuma bisa mereka dapetin waktu sama kamu. Tapi kita juga harus realistis nih. Nggak semua orang dengan gaya avoidant bakal berubah sepenuhnya. Beberapa penelitian bilang, pola keterikatan kayak gini tuh cenderung stabil sampai dewasa. Artinya, mereka mungkin nggak bakal tiba-tiba jadi orang dengan keterikatan yang aman banget. Tapi berita baiknya, mereka bisa belajar buat tetap deket secara emosional, walaupun rasanya nggak nyaman buat mereka. Mereka bisa belajar buat nggak kabur setiap kali hubungan mulai terasa dalam, asal prosesnya nggak dipaksa. Karena yang namanya perubahan nggak pernah bisa tumbuh di bawah tekanan. Nah lanjut ya, dan kalau dijabarin lebih dalam lagi, artinya gini, perubahan itu bukan berarti rasa takut mereka hilang sepenuhnya, bukan. Tapi mereka berhenti lari dari rasa takut itu. Dan justru di situ, hubungan baru bisa tumbuh. Sekarang, kalau mereka balik lagi ke hidup kamu, dan kamu mulai nanya dalam hati, apa kali ini dia udah berubah? Apa bakal beda dari dulu? Ada beberapa hal penting yang bisa kamu perhatiin. Pertama, mereka nggak langsung merasa ibah tiap kali kamu bilang kamu lagi sedih atau kecewa. Kedua, mereka mulai bisa ngaku waktu mereka ngejauh dan sadar kalau sikap itu berdampak ke kamu. Ketiga, mereka mulai nunjukin rasa sayang atau perhatian tanpa harus kamu minta duluan. Keempat, mereka konsisten, nggak cuman ngomong manis di awal terus ngilang. Mereka beneran hadir, ngechat, nelpon, dan datang sesuai yang dijanjiin. Dan terakhir, mereka bisa tetap hadir waktu kamu butuh kedekatan, butuh waktu bareng, atau butuh diyakinkan. Mereka bisa ngobrol soal perasaan tanpa panik atau tiba-tiba kabur. Nah, bagian ini mungkin agak nyentil, tapi kamu perlu banget denger. Nggak semua orang avoidant bisa berubah. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi satu hal yang pasti, tembok emosional mereka bukan tanggung jawab kamu buat ngeruntuhin. Kenapa ini penting? Karena riset nunjukin, orang avoidant paling mungkin berubah justru saat mereka punya kesadaran dan motivasi dari diri sendiri. Bukan karena ada orang yang nyelamatin atau maksa mereka berubah. Jadi kalau gitu, kamu mungkin nanya, terus gue harus ngapain dengan semua ini? Jawabannya gini,
Kalau mereka masih di fase pertama, fokus dulu ke penyembuhan diri kamu. Jangan ngejar, jangan maksa, jangan coba yakinin mereka. Pakai waktu itu buat reconnect sama diri sendiri, dan tetap jalani no contact. Kalau mereka lagi di fase kedua, tahan diri buat nggak kejebak di sinyal-sinyal campur aduk mereka. Tetap tenang, jangan gampang keikut baper, dan gunakan waktu itu buat benar-benar tahu apa yang kamu mau dari hubungan yang sehat. Dan kalau mereka udah masuk fase ketiga, mulai balik lagi ke kamu, pastiin kamu punya batas yang jelas. Jangan korbankan kebutuhan diri cuma biar mereka ngerasa nyaman. Kasih mereka ruang buat buktiin lewat tindakan, bukan janji. Karena di tahap manapun mereka sekarang, satu hal ini harus selalu kamu ingat. Kamu nggak bisa nyembuhin seseorang dari rasa takutnya akan cinta. Kamu bisa jadi tempat yang aman. Kamu bisa nunjukin kasih dan pengertian, tapi keputusan buat terbuka itu tetap harus datang dari mereka sendiri. Dan gue tahu, bagian ini berat banget buat dicerna. Entah kamu masih berharap mereka balik atau kamu lagi berusaha move on, rasa nggak pasti itu capek banget. Tapi percayalah, proses ini bukan tentang nunggu mereka sadar, tapi tentang kamu yang akhirnya sadar kalau kamu pantas dapet cinta yang nggak bikin kamu ngerasa harus berjuang sendirian. Perubahan nyata nggak terjadi karena kamu udah cukup sabar atau cukup baik buat bikin mereka ngerasa aman. Perubahan itu cuma terjadi waktu rasa sepi, dan kangen mereka jadi lebih kuat daripada rasa takutnya buat deket sama seseorang. Dan kalau kamu lagi berjuang melewati no contact, biar nggak kejebak balik ke pola lama, kamu bisa mulai dengan langkah kecil. Jaga jarak, rawat diri kamu, dan kasih waktu buat semuanya tenang. Karena kalau kamu pengen tahu kapan orang avoid dan mulai nyesel kehilangan kamu, percayalah, saat mereka sadar, orang yang paling mereka takutin kehilangan, udah berhenti nungguin mereka. So guys, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.